Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Kuku Hilman Putra di satu channel yang semoga tetap minim edit, tidak ada bumper, dan berbicara dari fakta di lapangan tanpa ada niatan untuk pensi atau menyinggung YouTuber lain. Ya, kalau ada yang tersinggung nggak apa-apa, memang anggap aja niat ya mas. Seperti itu. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang selalu sering dibahas, utamanya untuk newbie. Mas, Spring versus AEG itu enak mana sih mas? Nah, ini satu bahasan yang perlu dibahas untuk hari ini. Jadi mulai dari konten ini bahasan kita akan jauh lebih serius karena kita sudah pengenalan dengan ini ya, dengan dunia newbie. Mungkin untuk next kita akan bahas berapa sih budget untuk masuk airsoft dari hulu ke hilir. Nah, tapi itu juga sudah terbahas juga di konten-konten saya yang lain. Teman-teman tinggal totalin aja di link yang sudah saya kasih di Tokopedia itu di dalam videonya. Teman-teman totalin aja. Makanya kalau lihat jangan di skip-skip ya. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk unit spring sendiri, unit spring itu punya 3 keunggulan menurut saya. Yang pertama dari budget, dia itu friendly banget. Kita ambil contoh, nah AK ini. Nah, unit spring The Cobra dengan tipe AK74 ini itu start di harga 100 sampai 120 ribuan, tergantung teman-teman belinya di siapa ya. Ini bahannya plastik ABS, dia itu newbie friendly. Kenapa? Karena harga spare partnya itu murah. Ambil contoh popor ini 30-40 ribu dapat. Grip ini paling 5 ribuan dapat. Das cover paling 2 ribuan di 37 Airsoft. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, dicek ya. Itu paling 2 ribuan. Nah, satu kesatuan unit yang utuh seperti ini tentu sudah di custom ya teman-teman. Saya hanya merepresentasikan bentuk asli unitnya yang seperti ini. Ini tentu sangat budget friendly. Nah, itu yang pertama, dia budget friendly. Yang kedua, unit spring itu sangat senyap. Unit spring itu di kondisi-kondisi tertentu, perang malam, utamanya wargi malam ya, dia tuh lebih susah untuk dicari sumber suaranya. Beda dengan AEG yang prak. Jasa tentu saja mudah ketahuan kalau AEG. Nah, unit spring itu juga tidak memerlukan izin yang ribet atau tidak memerlukan grafir yang gimana-gimana. Kalau di AEG, teman-teman butuh yang namanya grafir. Lebih advance lagi, teman-teman butuh yang namanya SIPA dan lain-lain. Bahkan kalau beli unit AEG di sana itu dia harus menunjukkan KTA dan SKCK dari kepolisian setempat. Nah, jadi itu ya untuk unit spring. Yang pertama dia budget friendly, yang kedua dia cocok untuk main di tempat senyap. Jadi untuk teman-teman yang sneaky ini cocok sekali. Yang ketiga, dia untuk izin lebih gampang. Nah, itu untuk kelebihan unit spring. Oke, kita bahas kekurangannya. Yang pertama, jauh dari kata realistis. Yang kedua, bobotnya terlalu enteng. Yang ketiga, spare partnya atau part yang dipakai atau overall bahannya, materialnya itu ringkih. Dan yang terakhir, sangat mudah untuk disalahgunakan. Sudah berapa teman-teman wibu yang bawa unit spring ke event, ditembak-tembakin, nah, dikukang-kukangin sampai rusak. Nah, seperti itu. Jadi itu menurut saya jangan ya teman-teman. Nah, untuk keunggulan dan kekurangan di sektor lain kita akan bahas setelah komparasi AEG-nya. Untuk unit AEG yang saya bawa ini adalah M4 ENC, unit sejuta umat. Kenapa saya pakai unit ini mas? Kenapa kok nggak pakai yang lain, GNP, APS atau yang lain? Karena unit ini pasti teman-teman temui. M4 ENC itu di mana-mana ada teman-teman. Nah, unit ini punya harga starting di harga 7,5 atau sampai 8 jutaan. Kalau second atau ngerakit dari nol, karena saya juga buka jasa rakit AEG, itu start di angka 4 juta sampai 5 juta. Itu second normal, second bagus, 4 juta 5 juta. Kalau ngerakit bisa segitu, bisa lebih, tergantung nafsu masing-masing. Benar seperti itu. Nah, itu dia juga punya beberapa keunggulan. Yang pertama, teman-teman lebih puas pakai mode single dan autonya. Jadi teman-teman lebih dimanjakan dengan fitur-fitur yang ada di AEG ini. Yang kedua, bahannya sangat amat mendekati realistis. Dia itu bahannya sudah memakai yang namanya babet, besi babet, yaitu besi cor. Yang mana kalau teman-teman beli itu dia tidak bisa dilas teman-teman. Nah, dan juga untuk besi cor ini sendiri dia tuh bobotnya lumayan banget. Benar seperti itu. Hanya saja
beberapa kekurangannya sudah saya sebutkan di sesi spring sebelumnya ya. Nah itu jadi pertimbangan masing-masing. Mas, kalau saya beli unit second kadang nggak ada grafirnya mas, kayak gimana tuh? Segera diurus teman-teman. Ngurus grafir itu nggak mahal kok. Kalau di Bali saya dengar Porgasi itu bisa buka 25.000. Kalau di sini semuanya ya, Porgasi, Inasop, Abu itu 350 di Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah tergantung kebijakan daerah masing-masing. Nah, itu saya bahas dikit aja ya grafirnya ya. Biar cocok sama thumbnailnya. Seperti itu. Nah, unit AEG ini membutuhkan maintenance yang lebih rumit daripada unit spring. Nah, itu akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, teman-teman, kita bahas sesi selanjutnya. Saya mau membahas dengan detail spring ini jenisnya apa aja sih, Mas? Apa sama dengan AEG? Pada basicnya sama ya. Spring ini ada yang AK, AEG juga ada yang AK. Spring ini butuh magazin ekstra, AEG juga butuh magazin ekstra. Pengecualian kalau teman-teman pakai unit M96 seperti ini. Nah, unit M96 seperti ini sudah custom dulu. Ini merepresentasikan aja, popornya juga udah custom. Unit M96 yang standar itu di atasnya ini ada tempat untuk masukin BB-nya, teman-teman. Nah, tempat untuk masukin BB-nya ini banyak banget. Bisa 200 atau 250. Itu sudah ngimbangin kapasitas satu magazin AEG standar, yang mana kapasitasnya di 300 350. Ada 50 di leher udah nggak naik kalau AEG. Nah, unit spring ini ada yang dia tuh kokangannya di depan seperti ini. Ini cocok untuk teman-teman yang ngeras. Saya nggak bisa batu tembak ya karena regulasi YouTube. Jadi teman-teman tinggal take aim kemudian dikocok. Brek. Nah, dirumorkan unit-unit kokang depan ini punya turunan-turunan yang FPS dan performanya pelak sama AEG. Contoh, kita ambil contoh M47. Nah, nanti saya tampil footage-nya aja ya biar nggak ribet. M47 shotgun ANK, saya juga pernah punya shotgun ANK itu malah jobon jero sudah metal. Saya terimanya itu walaupun standarnya polimer ya untuk dalamannya. Nah, unit spring ini menggunakan mekanisme yang sangat standar. That's why kokangannya paling enak di depan. Ketika teman-teman ngokang ke belakang, maka piston akan terdorong ke belakang, nyantol sama sirset ngantol ke trigger. Teman-teman kembalikan secara normal. Kalau teman-teman pencet triggernya, bam, otomatis pelatuknya akan memencet sirset namanya. Dia melepaskan piston, jalan dia ke depan, BB-nya juga ikut ke depan. Mulai seperti itu teman-teman. Itu sederhana. Sama dengan AEG yang kemarin, animasinya hanya saja ini lebih manual aja. Mulai gitu. Nah, unit spring yang lain seperti AK ini atau AR15 itu kokangannya nggak di depan. Jadi dia di pinggir. Nah, ini untuk newbie memang sekelas keren ya bentuknya ya, tapi itu merepotkan sekali kalau teman-teman one on one lawan kokang depan. Lebih-lebih lawan AEG. Mulai seperti itu. Nah, tidak jarang teman-teman spring itu juga bawa set arm berupa GBB. Nah, itu juga akhirnya nggak jadi budget friendly ya teman-teman, karena GBB sendiri 2,5 sampai 3.500.000 itu second. Kalau baru ada yang 3 juta seperti Glocknya INC, ada juga yang di atas itu seperti AK51 punyanya Tokyo Marui. Itu pun tidak sempurna, masih harus dimodif lagi slide-nya atau beli aftermarket-nya sehingga dia jadi metal. Itu bisa makan biaya 300, 600, 1 juta. Whichever come first to you. Mulai gitu. Nah, jadi untuk unit-unit yang seperti ini budget friendly. Modelnya seperti itu. Nah, untuk AEG sendiri itu bisa mengalahkan spring kalau teman-teman mainnya nggak pakai akal. Mbok dekin one on one ya jelas kalah. Kalau teman-teman mainnya sneaky dari belakang, silent kill, itu AEG masih bisa kalah. Mulai seperti itu. Tapi kalau teman-teman klik ya nggak bisa. Dengan catatan gamenya single on dia. Kalau auto, waduh AEG sudah nggak karuan kalau full auto. That's why untuk di Kota Malang, Jawa Timur utamanya, untuk Jawa Timur Kota Malang utamanya kita mainnya single only. Nah, Mas, berapa banyak sih jenis unit spring? Yang saya tahu ada unit spring itu yang elite. Yang elite itu contoh VSR 10. Itu elite. Itu dari Tokyo Marui, standarnya sudah bagus. Ada lagi yang well dengan L96-nya, ada juga INC L96, nanti saya tampilkan gambarnya. Itu yang elite ya teman-teman. Dan turunan-turunannya, Mosin-nya Mas Gusti itu juga elite. Terus sniper-snipernya Om Sabur itu juga nggak kalah elite. Nah, ada lagi unit yang di bawahnya itu, yang nggak elite banget. Nah, ini saya ada contohnya satu. Ini adalah unit kebanggaan The Cobra. Nah, ini katanya itu belum jadi Springer kalau nggak punya ini.
Nah, ini adalah unit PDW The Cobra. Ini unit spring legendaris, dia itu enggak 1:1 ya teman-teman di beberapa part. FYI, tidak semua unit spring itu 1:1. Ada yang dia itu 1:2, 1:3/4 dan lain-lain. Nah, that's why untuk di PDW ini sangat direkomendasikan. Kenapa? Dia datang sudah sama hop up. Tidak ada unit spring The Cobra khususnya yang datang pakai hop up yang bener-bener hop up bisa dipakai, kecuali PDW The Cobra. Ada Johnson itu bisa ada hop up-nya, M4A16 itu juga ada hop up-nya, tapi nggak benar-benar bisa dipakai atau di-adjust seperti PDW The Cobra. That's why untuk teman-teman yang budgetnya lumayan antara 400 sampai 500 tapi pengen punya unit spring, saya sangat menyarankan PDW The Cobra. Keluar dari box, kokang, masukin BP, kokang balik, tembak, sudah langsung bisa main. Kalau kurang jauh ya tinggal di-adjust saja hop up-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah unit Springer yang paling elit. Nah, kalau dia dibandingkan dengan AEG, ya tentu saja bukan bandingannya ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mainnya seperti yang saya bilang tadi, lek-lekan. Nah, jelas hancur di tempat duluan. Benar seperti itu. Nah, itu untuk unit-unit spring. Kalau saran saya untuk adik-adik yang low budget, mending beli spring di bawahnya itu, yaitu spring tier 3 alias The Cobra dan Azuri. Azuri saya nggak rekomen ya, karena barangnya saya jarang sekali lihat di field. Yang battle proven itu istilah untuk unit yang memang benar-benar bisa diajak main. Itu unit The Cobra ada M96, ada AK, M416, SVD, Johnson, SIG 556, Tech9. Nah, Tech9 itu yang bagus ya menurut saya. Dia tuh 35.000 atau 50.000. Dia itu upgradable-nya bisa sampai 400 fps, 350. Saya pernah lihat pakai mata kepala saya sendiri, Mas Cipeng. Disaksikan juga dengan teman-teman SOP waktu itu, saya dan teman-teman yang lain itu ngupgrade sampai 400 fps. Nah, benar seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang kepengen budget spring friendly, bisa juga teman-teman itu pakai yang The Cobra ini. Ini M96 yang saya bawa ini, nggak seperti ini modelnya ya, tapi ini sudah di custom. Ini start di harga 76.000 atau 90.000 gitu kalau di toko. Teman-teman cari aja mainan tembakan M96 gitu. Nah, untuk upgrade spring sangat luas teman-teman. Ini popornya pakai PVC. Ini sangat luas sekali. Popornya pakai popornya AEG, gripnya juga pakai grip yang diakal-akal dari PVC. Kemudian ini garapannya Maverick Tom ya. Kemudian railnya ini juga dari PVC. Red dotnya ini dummy tentu saja. Nah, shellnya ini dari 3D print dan lain-lain. Nah, ini sangat highly customizable untuk unit-unit spring sendiri. Nah, beda dengan AK ini dia mainnya cuma di warna aja. Nah, ini grip depannya ini pakai wristnya M416 teman-teman. Nah, ini saya show off lah. Pakai kamera dekatnya gimana. Kokangannya juga ini dari Amplas. Kemudian popornya ini PNP-an dari AK74 yang baru, karena ini basisnya AK47 sebenarnya. Terus ininya juga full PVC, flashernya PVC. Segitiganya ini asli dipakai PVC dan lain-lain. Jadi untuk unit-unit seperti ini itu highly customizable. Nah, range budgetnya macam-macam teman, dari 300 ada, 1 juta juga ada, yang 200.000 dapat hoki seperti M96 saya ini juga ada, macam-macam. Nah, kalau PDW sendiri Mas, kalau PDW nggak usah di custom sudah bagus teman-teman. Jarang sekali teman-teman yang custom PDW, paling cuma dikasih aksesoris gitu aja, jadi nggak yang gimana-gimana. Nah, kalau AEG dia itu highly customizable-nya itu di aksesoris, main di aksesoris, panjang pendeknya wrist, ngubah inbar, dan utamanya biasanya karena kalau unitnya sudah enak, inbarnya sudah ketemu, chambernya sudah enak, panjangnya sudah cocok, popornya diganti yang cocok, gripnya juga diganti. Jadi AEG tidak se-highly customizable seperti PVC, atau kalau PVC itu lebih bisa dikategorikan DIY custom. Nah, kalau AEG itu semuanya pabrikan sudah menyediakan, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot. Bahkan part-part kecil seperti charging handle dan dash cover, bahkan dummy bolt catch dan dummy boltnya nih itu sudah highly customizable. Kalau yang AEG saya pernah lihat yang diakal-akalin tuh, dikasih plat metal di sini biar kelihatan kayak Senpi. Itu jangan ya teman-teman, nanti dikira beneran seperti itu. Nah, untuk magazin sendiri, unit spring itu menggunakan yang namanya magazin kocok atau magazin gravitasi. Jadi setelah habis tinggal dikocok. Nah, kalau AEG dia itu punya beberapa jenis magazin. Nah, ini spring ya. Spring begitu magazinnya habis, dia ditarik di sini. Nah, kemudian dia dikocok seperti ini. Dikocok habis,
dikunci, celek. Nah, baru dia dimasukin lagi, kokang tembak. Nah, kalau AEG dia punya beberapa mekanisme yang saya tahu 4 ya. Yang pertama adalah mid cap. Mid cap ini kapasitasnya macam-macam teman-teman. Dia itu ada yang 350 seperti PT SCPM, 300 atau 350 saya lupa. 300-an lah pokoknya PT SCPM, atau 200 seperti low neck, atau 140 seperti blue box, atau 70 seperti low cap dan lain-lain, atau 20 seperti real cap dan lain-lain. Nah, itu namanya mid cap. Nah, yang kedua ada namanya mekerek. Nah, kenapa disebut mekerek? Karena di bawah ini itu punya winder. Nah, ini ASMR ya. Nah, sampai BB-nya dari sini dimasukin sampai dia habis. Kalau dia habis, dikerek lagi. Jadi satu leheran, jadi dari kerekan dari storage ini sampai dia itu ke atas itu cuman 30-40 butir, nggak lebih. Jadi kalau udah nembak 40 butir atau 30 butir ya harus dikerek lagi. Nah, untuk itu beberapa vendor menciptakan namanya mag tarik. Saya nggak punya bentuknya ya, tapi bentuknya biasanya plastik mag sama seperti ini atau metal juga seperti ini. Mag kerek dan mag tarik itu sama-sama, kalau dilihat dari sekilas nggak ada bedanya. Jadi dia di bawahnya sini dibuka, kemudian ada kayak winder, ditarik aja, ngek dimasukin. Nanti kalau udah nembak habis ditarik lagi, dimasukin lagi. Nah, kelebihannya mag tarik, dia itu punya spare partnya teman-teman. Jadi kalau mag kerek itu nggak ada spare partnya karena dalamnya sudah banyak metalnya dan jarang sekali rusak ya. Mulai seperti itu. Nah, ada lagi yang Vietnam mag. Nah, Vietnam mag ini kecil, sama juga ada yang mid cap, ada yang kerek. Saya belum menemui yang tarik. Yang saya punya ini yang kerek. Bahkan ada yang real cap, cuma 20 butir. Nah, mag Vietnam ini dia ukurannya kecil teman-teman. Kalau mag biasa dimasukin ke unit itu jadi unitnya itu seperti unit normal. Nah, seperti unit normal. Nah, kalau unit yang pakai mag Vietnam itu dia kelihatan lebih ringkes aja teman-teman. Nah, jadi dia kelihatan lebih ringkes, lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, karena lebih ringkes, lebih kecil, maka beberapa orang itu lebih suka. Terus dia nggak seberisik mag kerek atau mag tarik. Kok lari kan juga berisik banget. Yang terakhir, setelah kita bahas mag kerek, mag tarik, mag mid cap, mag Vietnam, yang terakhir adalah mag sensor. Nah, ini mag yang sudah menggunakan sistem-sistem atau sensor-sensor sendiri, saya nggak tahu jelasinnya ya, untuk bisa ngangkat BB. Nah, ini bisa dikerek teman-teman. Nah, ASMR dulu ya. Nah, dia agak berat karena harus mendorong dinamo juga, tapi ketika chamber kosong, dia ada tombol on off di sini. Dia langsung ngerek. Atau kalau punya saya sudah saya modif ya, ini baterainya ya Pak, itu baterainya punya saya sudah saya modif, jadi dipencet baru ngerek. Jadi kalau saya lagi pas lagi sukir sama teman-teman, habis saya tinggal pencet, habis lagi saya tinggal pencet lagi, begitu terus sampai BB-nya habis. Ini bisa menampung kapasitas sekitar 900 BB atau 1100 BB. Tergantung udah dimodif atau belum. Ini dummy ya, di sini nggak usah dilihat ya. Itu ada peluru palsunya, itu dummy. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu keunggulan dan penjelasan sedikit soal AEG versus spring. Kalau untuk teman-teman yang mas, aku ada budget tapi nggak mau yang standar pabrik, aku pengennya custom. Nah, itu bisa juga ketika tujuh airsoft di saya, atau teman-teman punya WGG yang mau dikonvert. Nah, itu lebih enak lagi, FYI WGG dikonvert itu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah WGG yang dikonvert, dia itu cuma nambah 1 juta sudah bisa langsung jadi nggak mahal-mahal ya. Jadi di Pulau Jawa aja dia itu 1 juta sudah langsung bisa WGG-nya jadi AEG. Tentu teman-teman tidak semua WGG kita terima, kayak dari Runceng itu kita nggak terima. Kita terimanya cuman yang dari FJS, Jun, Jinming terutama, Jinming paling enak banget. Nah, itu untuk dikonvert. Kenapa? Karena percuma kita nerima unit yang gearboxnya kit version, nanti malah menyebabkan nggak perform unitnya, malah seperti itu. Nah, itu aja teman-teman dari saya untuk kelebihan dan kekurangan AEG dan spring serta keunggulannya, berapa harganya, bahas grafir sedikit ya biar untuk memenuhi thumbnail aja, dan tentu saja berapa price range model magazine. Kenapa saya bahas magazine mas, kenapa nggak aksesoris lain? Karena aksesoris airsoft yang lain sudah ada videonya teman-teman. Oke, itu saja dari saya Kulman Putra, salam Airsoft Indonesia.